Pada abad ke-12, dunia Islam berada dalam situasi genting. Wilayah-wilayahnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang saling bertikai. Sementara itu, dari Eropa, para ksatria Kristen telah melancarkan perang salib, sebuah kampanye militer besar untuk merebut dan menguasai Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 M, saat Perang Salib Pertama. Saat itu, kota suci tersebut dibanjiri darah ribuan muslim yang dibantai tanpa ampun oleh pasukan Kristen Eropa. Kekejaman ini meninggalkan luka mendalam dalam ingatan dunia Islam. Namun lebih dari 80 tahun kemudian, muncullah seorang komandan yang akan mengubah segalanya, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan hanya seorang jenderal yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi, menyatukan kembali umat Islam dan merebut kembali tanah suci dari tangan penjajah salib. Dalam beberapa dekade, Salahuddin mempersatukan Mesir, Suriah, dan sebagian besar wilayah muslim lainnya di Timur Tengah. Dia membangun kekuatan militer yang solid, penuh dengan prajurit berdisiplin tinggi, dan didasari oleh semangat jihad yang luhur. Sementara itu, kerajaan Yerusalem di bawah tentara salib dipimpin oleh para bangsawan Eropa seperti Guy de Lusignan, Renald de Chatillon, dan Gerard de Ridefort, yang mulai melakukan provokasi dan penjarahan terhadap wilayah muslim di sekitar mereka. Renald bahkan menyerang kafilah muslim yang hendak berhaji ke Mekah dan berjanji akan menyerang Ka'bah. Salahuddin tak bisa tinggal diam. Pertempuran Hattin adalah salah satu pertempuran paling legendaris dalam sejarah Islam. Terjadi pada tanggal 4 Juli 1187, di dekat Danau Tiberias, kawasan Palestina Utara. Mengetahui bahwa pasukan salib akan bergerak untuk mempertahankan benteng Tiberias yang ia kepung, Salahuddin merancang strategi jitu. Ia memutuskan jalur pasokan air untuk pasukan salib. Ia memancing pasukan salib untuk berbaris melalui padang pasir gersang di musim panas. Ia membakar semak-semak kering untuk menambah panas dan kekacauan. Dan yang paling penting, ia menyerang ketika pasukan salib kehausan dan kelelahan. Pasukan Islam saat itu diperkirakan berjumlah 30.000 prajurit yang termotivasi dan terlatih. Sementara pasukan salib berjumlah sekitar 20.000, namun kelelahan, terpecah belah, dan kekurangan air. Ketika mereka tiba di dataran Hattin, pasukan Salahuddin langsung mengepung dan menghujani mereka dengan panah dari segala arah. Kehausan, asap, dan tekanan mental membuat pasukan salib mulai goyah. Pasukan salib mencoba bertahan, namun Salahuddin memerintahkan serangan berlapis dari kavaleri berkuda dan infanteri. Ksatria salib satu persatu tumbang. Salib suci, relikuari besar yang dipercaya membawa potongan salib Yesus, direbut dan dijatuhkan. Akhirnya, Raja Guy de Lusignan dan banyak pemimpin salib menyerah. Hanya sedikit dari mereka yang lolos. Salahuddin menunjukkan kebesaran hatinya. Ia memperlakukan Raja Guy dengan hormat sebagai tawanan, namun menghukum mati Renald de Chatillon sendiri, karena kejahatannya terhadap umat Islam, terutama serangan terhadap jamaah haji. Setelah kemenangan telak di Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka. Satu persatu kota benteng salib jatuh ke tangan Salahuddin. Pada 20 September 1187, Salahuddin mengepung Yerusalem. Salahuddin sebenarnya ingin merebut Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Ia menawarkan jalan damai, namun para pembela kota menolak. Maka pengepungan berlangsung selama 12 hari. Akhirnya, mereka menyadari bahwa pertahanan mereka tidak mampu bertahan, dan mereka menyerah. Salahuddin menerima penyerahan itu dengan syarat, warga Kristen membayar tebusan untuk kebebasan mereka, namun tak ada pembantaian. Ketika pasukan salib merebut Yerusalem pada tahun 1099, mereka membantai lebih dari 70.000 orang muslim. Namun ketika Salahuddin masuk ke kota suci pada 2 Oktober 1187, ia
melarang pembalasan dari pasukannya, menjamin keselamatan bagi penduduk Kristen dan Yahudi, mengizinkan ibadah dan perlindungan rumah-rumah ibadah, bahkan membebaskan tawanan yang tidak mampu membayar tebusan. Ini membuat banyak sejarawan Barat mengagumi Salahuddin dan menyebutnya sebagai ksatria sejati dari Timur. Kemenangan di Hattin dan pembebasan Yerusalem menggetarkan seluruh Eropa. Paus Urban III disebut meninggal karena syok saat mendengar berita jatuhnya Yerusalem. Perang Salib ketiga pun diluncurkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Raja Richard de Lionheart dari Inggris, yang kemudian terlibat dalam dua strategi dengan Salahuddin. Namun tak satu pun dari mereka berhasil merebut kembali Yerusalem selama masa hidup Salahuddin. Salahuddin wafat pada tahun 1193 M, tanpa meninggalkan harta, meski ia pernah memimpin kekayaan dan wilayah yang luas. Semua hartanya telah ia sedekahkan di jalan Allah.